Bagaimana cara kita mau dapat untung itu? Yarjuna tijaratan lan tabur, dapat perniagaan, perdagangan yang tidak ada rugi-ruginya. Salah satunya yaitu yatluna kitaballah. Orang-orang yang dia mempelajari kitabullah. Tidak sekedar membaca, Bu. Tidak sekedar membaca, tapi mempelajari jauh lebih dari itu. Membaca. Kemudian bagaimana kita menguasai kitabullah ini? Salah satu pintu gerbangnya yaitu dengan kita menghafal. Menghafal, kemudian kita tadabburi, kita tafsirkan, dan itulah yang kita internalisasikan, kita amalkan dalam keseharian kita. Nah, jadilah di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan luar biasa saat kita semakin dekat dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah sudah prediksi bagaimana terkait kondisi kita ini. Allah katakan dalam surah Maryam ayat yang ke-59, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Nanti akan ada generasi-generasi di belakangmu katanya, yang mereka meninggalkan salat, memperturutkan hawa nafsu. Nah, lalu bagaimana caranya Bapak Ibu? Caranya untuk kita tetap menjaga kita masih di koridor itu, yaitu bagaimana dengan kita dekatkan dengan Al-Quran. Kita dekatkan dengan Al-Quran. Mungkin sudah menjadi keluhan, baik itu dari tenaga pendidik, guru-guru kita, atau juga dari orang tua. Sudah menjadi keluhan, terutama di setahun terakhir ini ya Bapak Ibu. Pembelajaran daring yang dilaksanakan itu rasanya agak kurang efektif. Bukan belajar, justru malah apa yang banyak Bu? Main game, ya, main game, warnet. Kalau dulu kita nggak mengenal istilah top up, ya. Sekarang mereka beli top up. Berita yang sangat miris Bapak Ibu kita dengarkan. Ada seorang anak kecil di daerah sana, ya. Dia masih kecil Bapak Ibu. Demi beli top up untuk game itu, belinya 800.000. 800.000 hanya untuk beli top up untuk game-game gitu saja. 800.000. Itu berita yang sangat miris. Dia masih kecil. Katakanlah kalau mungkin dia sudah mahasiswa lah, katakan sudah lebih dewasa, dia sudah bisa mulai berpenghasilan, katakan mungkin nggak apa-apa lah dia beli itu, walaupun tetap dalam keadaan dia itu mubazir. Tapi ini masih anak kecil, 800.000 hanya untuk beli top up. Itu baru satu berita. Ada yang sampai beli top up itu sampai jutaan. Ya, sini suka-suka beli top up siapa? Ada? Oh mantap, nggak ada ya. Atau yang akhwat, yang perempuan, TikTok. Alhamdulillah kalau enggak ya. Ya. TikTok itu. Apa untungnya? Kita memperlihatkan lekukan tubuh kita, mohon maaf, kita melihatkan bagaimana itu bagian dari aurat yang seharusnya dijaga. Ya. Nah, main TikTok, ya. Atau yang ini main Free Fire, PUBG, lagi Mobile Legend, ya. Apa lagi? Ya, banyak game-game itu. Setidaknya yang masyhur kan itu PUBG, ML, apa lagi? Free Fire, nah gitu ya. Kalau COD, ya. COC. Nah, ya. Kalau COD itu Shopee biasanya. Shopee, Lazada gitu ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang kita rasakan di setahun terakhir ini. Bagaimana dengan pembelajaran daring? Di satu sisi memang baik Bu. Bagaimana bisa kita lebih melek dengan teknologi? Kalau dulu, kalau Imam masih ingat ya Bu, Imam baru mulai pakai Android, HP yang bisa untuk googling, untuk WA, untuk medsos.
Itu kalau tidak salah kelas 1 SMP. Ya, baru kelas 1 SMP. Sebelumnya ya hanya biasa-biasa saja, sekedar hanya untuk bisa berkomunikasi. Tapi sekarang yang balita biasanya udah pakai itu. Ya, jangankan sekolah, balita sudah pakai itu. Bagus sebenarnya ini untuk dia bisa melek teknologi, bagus. Tetapi bagaimana pengarahannya ini yang tidak bagusnya Bapak Ibu? Ya. Nah, bagaimana pengarahannya yang tidak bagus? Sehingga dengan itulah kegiatan ini kita harapkan bisa sebagai salah satu untuk pengalihan, ya, sehingga dia juga bisa manfaatkan kegiatan ini, kegiatan-kegiatan negatif yang mungkin tidak ada gunanya selama ini, diperangi dengan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Ya, dengan harapan itu dapat kita reduksi, kita dapat kurangi, sehingga nanti yang negatif itu bisa berkurang. Yang negatif ini bisa berkurang Bapak Ibu. Silahkan, kalau mau bermedsos silahkan. Tapi uploadlah mungkin konten-konten dakwah. Kalau mau aktif jadi YouTuber silahkan. Tapi apa yang diupload? Yang bagus-bagus, yang bermanfaat, hal-hal positif. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini dengan baik? Ya, karena kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu, apalagi dalam keilmuan saya di komunikasi yang membahas bagaimana tentang pengaruh media, baik itu media konvensional ataupun media digital, kita tidak bisa lari dari pengaruh media ini. Ya, tetapi bagaimana kita bisa kelola, kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, dan salah satunya bagaimana untuk menstabilisasi itu, bagaimana kita semakin dekat tadi dengan Al-Quran. Bapak Ibu, Allah sampaikan kepada kita dalam surah At-Tahrim ayat 6. Apa Allah katakan? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Kita semua pemimpin, Bu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap engkau adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan akan ditanya terhadap apa yang ia pimpin. Dalam konteks kecil, keluarga memang ayat ini berlaku Bapak Ibu. Bagaimana seorang kepala keluarga, seorang kita sebagai individu, kita jaga diri, jaga keluarga dari api neraka. Tetapi kalau diperlebar, konteks ayat ini bisa besar Bapak Ibu. Bagaimana di sekolah, seorang kita, Bapak Ibu guru-guru, kepala sekolah, ini juga dituntut bagaimana menjaga lingkungan yang kita pimpin dari api neraka. Ya, bagaimana caranya? Yaitu salah satu dengan kita semakin dekatkan kepada Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata Bapak Ibu, kalau ada anak-anak yang dia sudah belajar Al-Quran sedari usianya masih kecil, ya, maka dalam tanda kutip Allah akan campurkan darah dan dagingnya itu dengan Al-Quran. Kira-kira kalau yang sudah seperti itu, bisa tidak api neraka untuk menyentuhnya, Bu? Tidak bisa, karena memang sudah Al-Quran yang Allah dalam tanda kutip yang Allah campurkan. Nah, sehingga dengan itulah makanya kita harapkan Bapak Ibu sinergi dari seluruh pihak. Orang tua kita harapkan yang paling utama menjadi garda terdepan bagaimana pembentukan generasi kita ini. Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya bahwa keluarga orang tua lah yang akan menjadi role model, menjadi contoh bagi anak-anaknya. Sehingga dalam pepatah Arab dikatakan al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Al-um madrasatul ula. Bagaimana sehebat apapun Bapak Ibu, institusi pendidikan itu membidik anak-anak didiknya agar bisa maju, agar bisa memiliki keterampilan, tetapi tetap yang menjadi basis utamanya bagaimana pembentukannya itu di rumah, Bu. Ya, sehingga kami harapkan bagaimana di rumah Bapak Ibu orang tua juga memberikan dukungan yang lebih. Apa caranya, Bu? Kita ciptakan, jadikan suasana rumah kita itu suasana yang Qur'ani. Jadikan suasana rumah kita suasana yang Qur'ani. Kita miliki semangat bagaimana bisa mencetak generasi-generasi calon-calon para ulama-ulama ini Bapak Ibu. Ya. Kita lihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum ia belajar dengan Imam Malik gurunya, siapa yang mendampingi dia adalah ibunya. Kita lihat perjuangan ibunya, Bu, dari Palestina sampai ke Mekah. 1000 kilo, Bu.
mendampingi anaknya untuk menuntut ilmu. 1000 kilo jauh atau dekat tuh? Jauh dekat? Jauh. Sekarang kalau 1000 kilo pakai mobil berapa jam? Oh, berapa? Berapa jam? Nah, kalau pakai bis anggaplah 1000 kilo dari sini, dari Payakumbuh ke Jakarta misalnya. Itu biasanya 30 jam tuh. Itu bis 30 jam udah naik tol tuh. Itu bis sekarang. Dulu kira-kira udah ada bis, Bu? Sudah ada bis atau belum? Belum ada. Pakai unta. Mungkin jalan kaki. Berapa jalan yang ditempuhnya? Dan itulah kita lihat bagaimana semangat seorang ibu. Ia ingin mencetak generasi ulama terbaik umat ini. Ibunya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah inilah Bapak Ibu. Bagaimana? Anggaplah sekarang kita tidak akan jalan sejauh 1000 kilo. Ada yang dari rumah ke sini 1000 kilo? Nggak ada. Berapa meter dari rumah ke sini? 500 meter, ya. Tidak ada yang jauh, ya. Tetapi bagaimana inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ya. Kita harapkan ini yang menjadi awal dari semuanya itu. Bagaimana keluarga bisa menjadi pendorongnya, ya. Bagaimana keluarga bisa menjadi pendorong untuk kegiatan-kegiatan kita ini. Jadikan suasana kita suasana yang Qur'ani, suasana rumah yang Qur'ani. Lalu biasakan membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah, jangan engkau jadikan rumahmu seperti kuburan. Gimana rumah yang kuburan itu? Rumah yang di dalamnya tidak ada pernah dibacakan Al-Quran. Sehingga kalau kita harapkan baiti jannati, rumahku syurgaku, maka awalnya adalah dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena inilah yang akan menjadi syafaat bagi para sahabat-sahabatnya nanti di hari kiamat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang hendaknya kita support, hendaknya kita bersamai bagaimana ini bisa menjadi kekuatan kita. Mungkin sebagai penutup Bapak Ibu, kami sampaikan sedikit evaluasi dari kegiatan kita yang sudah berjalan. Boleh silakan panggil teman-teman yang masih di luar. Ya, panggil teman-teman yang masih di luar. Bisa doena ya. Pos bentar, matiin laser. Dah. Ya, mungkin sebagai evaluasi kita Bapak Ibu untuk kedepannya, pertama kita sudah laksanakan kegiatan ini 8 kali pertemuan ya Bu. Alhamdulillah, mulai dari bulan puasa dan berlanjut di kelas meeting hari ini. Kita saksikan Bapak Ibu tadi bagaimana ada sebuah perubahan yang telah dilakukan. Dalam 8 pertemuan, ia sudah bisa menghadiri ini, sudah bisa menghafalkan satu surah yaitu surah An-Naba. Sebagian besar, walaupun sebagian masih ada yang belum menyelesaikan seluruhnya. Ada yang juga masih dengan hafalan yang masih tidak mutqin, tidak dhabit, masih kurang lancar, gitu ya. Tetapi ini yang kita hargai Bapak Ibu. Kita lihat satu surah An-Naba itu 1 halaman full tuh Bu. 1 halaman lebih malah. 1,5 halaman. Bisa dihafalnya dalam 8 pertemuan. Katakanlah satu pertemuan itu kita cuma 2 jam Bapak Ibu. 16 jam itu bisa menghafal 1,5 halaman. Ya. Kalau mungkin kita bandingkan dengan mereka yang sudah mahir, mereka yang sudah biasa menghafal itu lama. Tapi ini pemula Bapak Ibu. Ada yang bacaannya masih belum bagus, tetapi dia bisa menghafal sejauh ini, itu luar biasa. Itu yang sudah di-save di memorinya Bapak Ibu. Ya, disimpan di memorinya, dan ini yang kita hargai. Jadi kami harapkan kepada seluruh pihak, berikan apresiasi. Berikan apresiasi. Ya. Kita boleh untuk mengkritisi. Kita boleh mungkin memandang, oh ini salah, ini tidak benar. Kita boleh, tetapi dalam tanda kutip Bapak Ibu, jangan sebagai orang tua pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu gimana Bu? Pemadam kebakaran, mereka bertugas kalau ada kebakaran, kalau ada api. Kalau tidak ada api, ada pemadam kebakaran itu cuma jalan-jalan doang, kencang-kencang mobil itu? Ada? Nggak ada. Atau pemadam kebakaran asal semprot-semprot aja ada? Nggak ada. Nah, dalam tanda kutip ini Bapak Ibu, jangan jadi orang tua yang pemadam kebakaran. Apa itu pemadam kebakaran? Yang hanya mungkin bertindak saat mereka, saat anak-anaknya itu punya kesalahan.
Mengkritik, memberi nasihat bagus, ya. Untuk memberikan nasihat bagus. Tetapi bagaimana juga bisa mengapresiasi walaupun dalam bentuk kecil. Dalam bentuk kecil, ya. Sudah ada sedikit perubahan, ini yang diapresiasi. Ya, ini yang diapresiasi walaupun itu dalam bentuk kecil. Ya, katakanlah Bapak Ibu, kalau anak-anak kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak kita sukai, kita kritik, boleh, bagus, ya. Tetapi saat mereka melakukan yang benar, maka berikan apresiasi. Karena yang kami dapati sejauh ini Bapak Ibu, dalam tanda kutip anak-anak yang mungkin agak memiliki masalah dalam segi etikanya. Lalu saat kita tanya, saat imam tanya, kenapa kok masih seperti ini? Lalu dikatakannya, percuma kami berubah bang, katanya. Nanti kami berubah, orang tetap mandangnya yang negatif aja. Nggak ada pernah dihargai perubahan itu. Banyak yang ngomong kayak gitu. Awak salah-salah taruh isu bang. Banyak yang ngomong gitu. Berubah ke yang baik nanti disalahin lagi gitu kan. Padahal ini saat dia hanya mungkin melihat dari sisi negatifnya saja. Tetapi bagaimana memberikan apresiasi, melihat dari cerminan sisi positifnya. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah 8 hari ini berjalan. Ini masih tahap awal. Ini masih tahap awal. 1 surah baru dihafalkan. Itu pun belum semuanya menghafalkan 1 surah. Inilah yang hendaknya kita kembangkan terus. Dan insya Allah di semester depan kita tetap laksanakan kegiatan ini Bu. Nah insya Allah. Kami juga terima kasih sebesar-besarnya kepada ibu kepala sekolah, kepada ibu-ibu majelis guru yang sudah mendukung kita selama ini, ya. Yang sebenarnya Bapak Ibu ini juga guru-guru kami, ya. Guru-guru kami saat SD dulu ya. Sekarang mungkin hanya meninggalkan beberapa tahun dari seragam merah putih atau seragam putih hitam ini gitu loh. Nah, ini juga guru-guru kami. Kami ucapkan terima kasih yang luar biasa, support, dukungan ibu-ibu semuanya untuk sejauh kegiatan kita ini. Insya Allah kegiatan kita ini akan terus berlanjut Bapak Ibu, dan kami harapkan dukungan dari rumah. Dan kita juga ke depannya Bapak Ibu, kita coba berikan bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa lebih baik dengan kegiatan-kegiatan ekstra yang mungkin kita bisa laksanakan. Katakanlah saat nanti kita sudah menyelesaikan hafalan 1 juz. Kalau mungkin orang wisuda tahfiznya tingkat kecamatan, oke, karena kita masih baru, katakanlah masih belum bisa terlalu berkecimpung untuk itu. Agar adik-adik ini merasakan mungkin nanti kita agak beberapa bulan lagi selesai mereka 1 juz, kita adakan juga kegiatan wisuda tahfiz ini. Gimana itu Bu? Setuju Bu? Insya Allah ya. Juga mungkin nanti kita adakan kegiatan-kegiatan ekstra seperti katakanlah mabit ya, kemudian atau kegiatan rehlah, kegiatan daurah seperti ini ya, kita menyebutnya daurah, karantina pelatihan seperti ini ya, yang dengan itu akan menggenjot dan memberikan semangat baru kepada mereka untuk selalu meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Nah, dan terakhir kami harapkan support, dukungan di rumah Bapak Ibu. Bagaimana juga Bapak Ibu berperan aktif untuk memberikan hafalan ya, mendengarkan hafalannya itu, menyimakkan hafalan adik-adik ini, sehingga dia tidak hanya menghafal di sini Bu. Hafal di sini cuma 2 jam, itu sangat sedikit waktunya Bapak Ibu. Tetapi bagaimana sudah dimulai dari rumah. Ini kita bangga. Sekolah yang umum, yang notabene-nya bukan sekolah Islam, tetapi bisa melahirkan kegiatan ini satu hal yang luar biasa. Takbir. Allahu Akbar. Sekali lagi takbir. Masya Allah. Katakanlah kalau sekolah-sekolah Islam Bapak Ibu, kita anggap wajar. Mungkin mereka memang setiap hari, mungkin 1 jam, 1,5 jam itu untuk menghafal Al-Quran. Tetapi bagaimana kita juga merintis ini di sekolah yang notabene-nya bukan sekolah Islam, sekolah negeri. Ini satu kekuatan luar biasa yang dengan ini kita harapkan apa yang disampaikan Rasulullah tadi terkabul. Allah akan tinggikan derajat kita, derajat guru-guru kita, derajat seluruh yang berkaitan dan berpartisipasi aktif pada kegiatan ini. Dengan Al-Quran ini Allah tinggikan derajatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Dan selamat adik-adik sudah bisa menyelesaikan kegiatan kita selama 8 hari. Semoga tetap semangat, tetap bisa memberikan hal-hal terbaiknya. Oke, mungkin hanya itu. Coba sekali lagi menghafal Quran.
Barakallahu fikum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.